Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat spesial ini dalam program Nunggu Beduk, mari sama-sama kita membaca satu dua hadis untuk menambah strongly bagi kita semuanya dalam menjadikan puasa kali ini penuh rasa dan penuh makna. Salawat dan salam marilah senantiasa kita atur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Ayah bunda, abang kakak serta insan-insan komunitas magnet rezeki dimanapun berada, dalam program Nunggu Beduk kali ini mari sama-sama kita untuk menambah hasanah keilmuan kita supaya Ramadan kali ini penuh dengan rasa dan penuh dengan makna. Baik ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana dahsyatnya itu salat duha. Namun sebelum itu semua sangat berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Ada hadis lain mengatakan bahwa ketika seseorang telah sholat subuh secara berjamaah, kemudian menunggu sambil berzikir di masjid dan dilanjutkan dengan sholat isra, maka akan mendapatkan pahala setara dengan haji dan umrah. Pahalanya saja, tapi bukan setara dengan ibadah haji dan umrah. Tapi pahalanya sudah setara dengan haji dan umrah. Namun di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dalam keutamaan sholat duha atau dahsyatnya sholat duha. Yang kita baca hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, teman dekatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan, melakukan sholat duha 2 rakaat dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Kemudian sholat witir sebelum tidur disunahkan bagi orang yang tidak yakin bisa bangun di akhir malam. Sedangkan bagi orang yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka sholat witir lebih utama dikerjakan di akhir malam. Jadi kalau memang kita nggak yakin kita bisa sholat witir di akhir malam, maka ba'da sholat sunnah sebelum tidur sholat witir. Tapi kalau memang yakin nanti setelah dia mulai bisa bangun dan memang itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari, maka sholat witirnya lebih utama di akhir malam. Nah, penjelasan daripada hadis tersebut bahwa hadis ini menjelaskan keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan, sholat duha 2 rakaat dan sholat witir. Kemudian Nabi memberikan contoh agar kita suka memberikan pesan yang baik. Nah, kemudian di hadis yang lain disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha 2 rakaat ini merupakan pengganti daripada bisa menjadi pengganti sedekah-sedekah itu. Mulai dari ruas-ruas jari kita, mulai dari melarang berbuat kemungkaran. Makanya memang ketika kita rajin untuk sholat duha, siapapun yang rajin sholat duha, maka insya Allah dan pasti akan terhindar dari berbagai macam kemungkaran, bahkan bisa memvibrasi di sekelilingnya. Nah, ini ada penjelasan hadisnya bahwa kita dianjurkan untuk sholat duha karena sholat duha memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian menurut yang dicantumkan Nabi, jumlah minimal sholat duha adalah 2 rakaat. Kemudian pengertian sedekah yang luas bahkan mencakup berbagai macam jenis kebaikan. Itu artinya pengertian sedekah ini sangat luas, artinya bisa jadi itu suatu kebaikan demi kebaikan. Makanya di dalam riwayat yang lain, ketika orang yang terbiasa melakukan sholat duha, maka Allah akan mencukupi seluruh
kebutuhannya. Ya. Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Makanya ada bisa dikatakan bahwa duha ini ya, apalagi seorang pebisnis, seorang pengusaha, ya duha ini ya seperti doanya para pengusaha gitu. Jadi memang ini jangan sampai kita melewatkan waktu sholat duha. Nah, sholat duha di awal itu namanya syuruk ya, dan nanti sholat duha itu ada di pertengahan dan di akhir. Tapi memang sebaiknya kita mengikuti menjalankan sholat syuruk juga, kemudian sholat duha ya, dan ya kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena sesuai penjelasan kita sebelumnya bahwa ya sebenarnya kehidupan kita ini bagian daripada menunggu-nunggu waktu sholat. Hanya saja ya kan kita juga butuh aktivitas. Nah, aktivitasnya itu kita niatkan dalam upaya menunggu-nunggu waktu sholat. Mungkin yang ada pekerjaan di kantor, ketika nanti di duha di pertengahan itu merupakan bagian daripada breaknya ketika kita kerja di kantor. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, biasanya Rasulullah SAW melakukan sholat duha 4 rakaat dan beliau menambah sampai tak terbatas. Jadi ya minimal itu 2 rakaat ya. Tapi kalau biasa baginda Rasul itu melakukan kebanyakan 4 rakaat. Memang nanti ada penjelasan bahwa jumlah rakaat sholat duha tidak ada batas maksimalnya. Nah, tapi ya tidak ada batas maksimal ya. Memang jumlah rakaat sholat duha memang tidak ada batas maksimalnya ini memang. Jadi tapi ada keterangan lain bahwa hadis-hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat duha lebih dari 8 rakaat. Jadi meskipun tak terbatas tapi tidak melebihi dari 8 rakaat. Dan tidak pernah menganjurkan lebih dari 12 rakaat, dan tidak pernah menganjurkan juga sholat duhanya itu lebih dari 12 rakaat ya. Nah, ini yang terakhir nih. Dari Ummi Hamni Fakitah binti Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, pada penaklukan kota Mekah, aku datang untuk menemui Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang mandi. Selesai mandi, beliau sholat sunnah 8 rakaat. Sholat itu adalah sholat duha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, batas maksimal sholat duha yang dicontohkan Nabi adalah 8 rakaat, dan itulah yang paling baik. Nah, sebisa mungkin memang kita ya sholat duha 8 rakaat ya. Kalaupun tidak bisa dalam sekaligus ya, mungkin bagi kita yang mungkin ada kesibukan ya, ada kegiatan, mungkin bisa 4 rakaat, kemudian nanti break lagi 4 rakaat lagi, atau mungkin 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat gitu. Karena bisa jadi memang ya rutinitas kita masing-masing berbeda-beda. Ya mungkin ada yang harus singgah bentar ya, sholat 2 rakaat, lanjut lagi, kemudian singgah lagi 2 rakaat, jadi gitu. Ya tentu, nah ini jadi satu pertanyaan ya, kapan sih waktunya sholat duha? Nah, sholat duha sendiri ini ada ya waktu sholat duha. Ya kita baca saja hadisnya ya terkait dengan waktu sholat duha. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat orang yang mengerjakan sholat duha di awal pagi, dia berkata, tidaklah mereka mengetahui bahwa sholat duha lebih utama. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak unta sudah merasakan panasnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa penjelasan hadis tersebut? Bahwa waktu sholat duha dimulai sejak matahari mulai beranjak tinggi sampai matahari mendekati posisi tengah. Tapi yang paling utama adalah ya saat matahari meninggi dan matahari sudah terasa panas. Hikmahnya agar menjauh dari waktu terlarang untuk sholat, yaitu saat matahari terbit ya. Jadi jangan sampai kita sholat itu ya memang ketika matahari pas saat terbit, artinya sudah memang sholat duha itu ketika memang sudah agak terasa lah panas sedikit ya. Kalau sekarang sudah cukup luar biasa, sudah cukup mudah dengan kemajuan teknologi, dengan ya mungkin kita menggunakan aplikasi HP, jam ya, itu sudah ada waktu syuruknya ya. Jadi awal sholat duha itu ya dimulai dari waktu syuruk ya, seterusnya. Nah, memang ada pertemuannya ketika memang sudah nampak matahari sudah mulai ya agak terasa gitu, itulah baru kita melakukan sholat duha sesuai hadis yang kita baca tadi. Baik ayah bunda, kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa senantiasa istiqomah dalam menjalani sholat duha, karena memang keutamaannya ya sangat luar biasa. Itu merupakan hal yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Ya, kalau memang kita mengatakan bahwa kita memang cinta kepada Rasul, maka ya apa yang baginda kerjakan, baginda Rasul kerjakan, maka kita juga harus kerjakan. Sama juga untuk sholat isyraq ya, walaupun memang sholat isyraq ini keutamaannya lebih diutamakan ketika kita habis sholat subuh berjamaah, kemudian kita menunggu-nunggu waktu ya, waktu sampai terbit matahari. Nah, di awal waktu duha itulah kita melakukan sholat isyraq. Memang ketika tidak bisa melakukan setiap hari, ya minimal seminggu sekali kita lakukan sholat isyraq juga. Karena kenapa? Pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Nah, dan itu adalah kesempurnaan yang sangat luar biasa. Ya bisa jadi ya Allah perjalankan kita menuju ke Mekah atau tanah suci, ya baik itu ibadah haji maupun umrah, ya mungkin bisa jadi wasilah itu. Memang awalnya kita mendapatkan pahala haji dan umrah, tapi ya bisa jadi Allah genapkan, Allah sempurnakan dengan memperjalankan kita di waktu terbaik, ya bersama orang-orang terbaik dengan fasilitas yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya, ayah bunda bapak kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menikmati hidangan puasa. Ya, semoga Ramadan kali ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya dan menjadikan Ramadan kali ini penuh rasa dan penuh makna. Demikian program untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.